Selamat datang di Arsipedia ID. Ikan hias yang memiliki ekor indah sangat menarik untuk dipelihara di dalam akuarium. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 jenis ikan hias berekor indah yang bisa kamu pelihara di dalam akuarium. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Koi Slayer. Berbicara tentang koi, tentu tak bisa lepas dari sejarahnya yang merupakan ikan hias cantik hasil persilangan antara karper dan ikan mas. Ikan koi merupakan ikan yang berasal dari negara Tiongkok, tetapi lebih populer di negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Setidaknya terdapat banyak jenis ikan koi dengan menyandang istilah nama Jepang. Ikan koi memiliki nama ilmiah Cyprinus rubrofuscus dan termasuk ke dalam jenis Cyprinus atau keluarga ikan mas. Dan ikan ini adalah jenis ikan yang bisa hidup di air tawar. Ikan koi memiliki corak dan juga warna yang beragam. Corak dan warna-warni inilah yang menjadi ciri khas yang membedakan ikan koi dengan jenis ikan lainnya. Ikan koi slayer memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari jenis ikan koi lainnya. Mereka mempunyai 4 sirip yang menjulur panjang. Dari sinilah jenis koi ini diberi nama koi slayer karena bentuk siripnya. Ikan koi slayer salah satunya dapat dibedakan berdasarkan warnanya. Sedangkan jenis koi slayer yang populer diantaranya adalah koi slayer platinum dan koi slayer kumpai. Jenis platinum merupakan jenis koi slayer polos dan tidak ada satupun corak di tubuhnya. Warna platinum umumnya putih atau silver, dengan penampilan yang membuatnya tampak menawan dan juga elegan. Beda platinum, beda pula dengan kumpai. Koi slayer kumpai merupakan jenis koi slayer yang memiliki corak yang sangat beragam. Tidak hanya corak, warna tubuhnya juga beraneka ragam. Seperti ada yang merah, kuning, putih, dan juga hitam. Mereka juga dikenal dengan nama koi butterfly karena warna-warni tubuh dan sirip yang melambai panjang seperti kupu-kupu. Ikan koi pada umumnya adalah ikan yang damai, tetapi mereka bisa saja memakan ikan kecil yang lambat. Ikan satu ini terkenal dengan hewan yang jinak. Fakta uniknya, mereka ini akan tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Cara menikmati ikan koi sangatlah berbeda dengan ikan lainnya. Ikan koi akan lebih indah jika dipandang dari bagian atas. Lebih jauh lagi, ikan koi slayer yang berkualitas super biasanya mempunyai sertifikat serta harga jual yang lebih tinggi. Kedua, ikan maskoki ventil. Ngomongin tentang ikan maskoki ventil, tentu tidak lepas dari sejarah ikan yang satu ini. Tipe ikan maskoki ini berasal dari Cina dan pertama kali masuk ke negara Jepang melalui kepulauan Ryukyu yang juga bersebelahan dengan wilayah Taiwan. Perjalanan tak berhenti sampai di situ saja. Rentang tahun 1772 sampai 1781, ikan maskoki ventil dibawa berkelana ke Kagoshima. Karena berawal dari kepulauan Ryukyu, masyarakat Jepang lalu akrab menyebut ikan ini dengan nama ikan mas Ryukin. Secara umum, ikan maskoki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, yang juga termasuk ikan air tawar dari familia Cyprinidae dan ordo Cypriniformes. Ventil, seperti namanya, dicirikan mempunyai ekor yang menyerupai kipas. Karena ciri fisik inilah, mereka dijuluki sebagai ikan maskoki ekor kipas. Walaupun berasal dari Cina, tapi ikan ini terkenal di Jepang. Pecinta ikan maskoki di luar negara tersebut menamai ikan jenis ini dengan Japanese Finetail. Tahukah kamu, di negara Jepang, ventil berada di urutan kedua sebagai maskoki paling hits setelah ikan maskoki lionhead. Tubuh dari ventil sendiri tergolong pendek, bulat, dan ekor sirip kembar mekar memanjang setara dengan ikan maskoki rumbai.
Dilihat dari atas, fantail memiliki sirip punggung yang tegak lurus dan terletak pada tiap dua sirip dada serta sirip anus. Karena eksistensinya, fantail sekarang juga ditemukan dengan spesies yang memiliki ekor pendek. Bahkan di Jepang, tepatnya di Yamagata, telah berhasil dikembangkan ikan maskoki fantail berekor tunggal seperti ikan mujair. Ikan maskoki fantail jenis ini sekarang memiliki nama lain ikan maskoki Yamagata. Dengan beberapa keunggulan, diantaranya mampu bertahan di suhu lebih rendah. Ikan maskoki sering memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Selain itu, ikan maskoki senang memakan cacing darah, udang air asin, dan juga sayuran hijau. Ikan maskoki sejak dulu sampai sekarang menjadi hewan peliharaan akuarium yang pamornya tergolong stabil. Oleh karena itu, tak salah rasanya untuk memelihara ikan maskoki, utamanya pada jenis fantail. Ketiga, mandarin fish. Mandarin fish atau biasa dikenal sebagai ikan mandarin adalah salah satu penghuni lautan yang terkenal dengan keindahan warnanya. Mandarin fish memiliki nama latin Synchropus pendidus. Synchropus adalah nama generik yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Syn yang berarti bersama-sama dan Chiropus berarti tangan kaki. Sedangkan julukan splendidus berasal dari bahasa Latin yang berarti indah. Ikan ini terkenal karena bentuknya yang mungil dan bercorak cerah warna-warni serta masuk dalam familia Dragonet. Ikan mandarin memiliki tubuh memanjang dengan dua sirip punggungnya. Panjang ikan mungil ini hanya mencapai sekitar 6 cm saja. Ikan mandarin memiliki garis-garis warna hijau, jingga, dan kuning dengan warna biru menyelimuti sekujur tubuhnya, mirip dengan jubah dari Kekaisaran Cina Mandarin. Jenis dari mandarin fish dibedakan dari corak warna yang menghiasi tubuhnya. Semakin unik warna yang dihasilkan, maka akan semakin indah untuk dipandang. Walau menyandang nama Mandarin, nyatanya mandarin fish sebagian besar berasal dari Asia Pasifik seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Australia. Mereka biasa tinggal dan ditemukan menghuni patahan karang rusak atau di bawah karang mati pada laut dangkal. Mandarin fish akan berlindung di karang atau substrat yang ada pada wilayahnya. Ikan ini cenderung menempati dasar perairan pada saat memburu makanan, berpindah tempat, dan melakukan pemijahan. Tahukah kamu, pergerakan mandarin fish itu sangat lambat. Saking lambatnya, untuk urusan menangkap makanan pun lebih lambat dari kuda laut. Makanan favorit mandarin fish diantaranya Carpopoda, Artemia, cacing merah, larva udang, larva ikan, dan jentik nyamuk. Fakta juga menyebutkan bahwa eksploitasi besar-besaran untuk menjadikan hewan peliharaan menyebabkan populasi dari mandarin fish ini terancam. Keempat, cupang half moon. Ikan cupang sering dikenal sebagai ikan petarung, agresif, dan suka menyerang. Sehingga tak heran, banyak orang terutama anak kecil sering menjadikan ikan cupang ini sebagai aduan sampai ikan hias peliharaan di dalam rumah. Salah satunya dengan memilih ikan cupang half moon sebagai peliharaan. Dari sejarahnya, half moon pertama kali dibudidaya di Amerika Serikat oleh Peter Gardner pada tahun 1982. Ikan cupang jenis ini perawatannya termasuk agak ribet kalau dibandingkan dengan cupang jenis lain. Karena ikan ini memiliki ekor yang lebar dan gampang terkena parasit. Sesuai dengan namanya yang berarti setengah bulan, cupang jenis ini memiliki sirip dan ekor yang lebar dan simetris menyerupai bentuk bulan setengah. Ciri yang menonjol dari jenis ini adalah bentuk ekor panjang dan terlihat membulat. Ekor ini bisa mengembang sampai 180 derajat saat ikan ingin pamer menunjukkan kelebihannya dan juga saat ikan berhadapan dengan musuh atau merasa terancam. Kebanyakan spesies half moon adalah hasil perkawinan silang yang mana membuat warnanya menjadi bervariasi dan memiliki warna sirip terang, mulai dari biru pekat, ungu, merah, dan kuning sebagai warna yang jarang dijumpai.
Mata ikan cupang half moon berwarna hitam, besar dan nampak dominan di kepalanya. Sementara sirip di punggungnya besar dan melingkar, serta sirip bawahnya seperti tirai membentang di bagian bawah perut. Ikan cupang ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu untuk dipertandingkan dan sebagai ikan hias biasa. Kelima, ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Sehingga ikan ini mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walaupun bukan tipe perenang cepat, tapi apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, atau platy, eksotisnya ikan ini tak perlu diragukan lagi. Ikan swordtail memiliki nama ilmiah Scyphoporus helleri dan berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga Honduras. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tetapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga lebih mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Ikan swordtail juga dapat melakukan kawin silang dalam komunitas mereka. Swordtail masuk ke dalam kategori life bearer, yang berarti bayi ikan keluar dengan bebas untuk berenang bersama seperti rekan mereka, yaitu guppy. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Pakan alami dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Selain itu, swordtail dikenal sebagai jumper, sehingga penting untuk menyediakan penutup yang memadai di atas akuarium. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. Keenam, firefish. Firefish memiliki nama ilmiah Nemateleotris magnifica, yaitu adalah ikan hias air asin kecil yang hebat dan tambahan yang bagus untuk tangki terumbu karang mini ataupun nano. Warna cerah dari ikan ini membuatnya menonjol. Firefish juga dikenal dengan beberapa nama, diantaranya firefish goby, fire goby, great, atau fire dartfish. Nama ikan dart berasal dari kebiasaan ikan ini yang dengan cepat kembali bersembunyi setiap kali merasa terancam atau ketakutan. Ikan ini sangat pemalu dan tidak akan keluar dari persembunyiannya kecuali jika merasa aman. Mereka banyak menghabiskan hari-harinya melayang-layang di sekitar akuarium, lalu tiba-tiba menyelam ke dalam perlindungan. Firefish ini adalah penghuni terumbu karang, di mana ia dapat ditemukan di kedalaman 20 hingga 230 kaki. Biasanya, ikan ini ditemukan tepat di atas dasar, menghadap ke arus, di mana ia menunggu mangsanya, yaitu invertebrata kecil. Di alam liar, ikan ini dapat ditemukan dalam kelompok-kelompok yang melayang di atas karang, dekat dengan banyak tempat persembunyiannya, memakan makanan planktonik yang hanyut terbawa arus. Firefish berasal dari Samudra Hindia dan Pasifik, dari pantai timur Afrika hingga Kepulauan Hawaii, dan dari Kepulauan Austral di utara hingga Kepulauan Ryukyu. Dari segi fisik, firefish memiliki bentuk yang panjang dan juga ramping. Mukanya kuning, separuh depannya putih, separuh belakangnya merah. Sirip punggung, dubur, dan ekor diselimuti dalam warna hitam. Dan sirip pertama pada bagian sirip punggung sangat memanjang. Sirip punggung yang memanjang ini digunakan untuk memberi sinyal pada ikan kunang-kunang lainnya, serta digunakan sebagai alat pengunci. Alat pengunci ini memungkinkan ikan firefish mengunci dirinya sendiri ke dalam celah dan menggunakan sirip punggungnya untuk mencegah pemangsa menariknya keluar dari dalam celah.
Firefish juga memiliki kantung renang yang memungkinkan melayang di satu lokasi untuk waktu yang lama dengan kepala mengarah ke atas. Ketujuh, ikan gapi. Terakhir adalah ikan gapi, yaitu ikan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Ikan gapi memiliki nama ilmiah Poecilia reticulata. Ikan ini masuk ke dalam keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Fakta menyebutkan bahwa ikan gapi hingga saat ini setidaknya memiliki lebih dari 300 jenis. Secara fisik, ikan ini memiliki julukan ikan seribu karena setiap gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil, atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Ikan satu ini sangat direkomendasikan dipelihara dalam jumlah banyak. Ikan ini akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Ikan gapi ini juga tergolong ikan yang sangat produktif. Namun, gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Itulah 7 jenis ikan hias berekor indah yang bisa kamu pelihara di dalam akuarium rumah. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.